Al-Ustaz, bagaimana kaitannya takdir manusia dengan dua pendapat dari Qadariyah dan Jabariyah? Qadariyah Jabariyah itu apa tahu? Takdir Allah itu apa? Takdir Allah itu semua ketentuan dan keputusan Allah yang ada di alam semesta ini semuanya terkait dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Apapun itu, kita sakit juga takdir dari Allah, kita sehat juga takdir dari Allah. Ya. Allah, kita diterima melamar pekerjaan juga dari Allah, takdir Allah. Kita ditolak melamar pekerjaan juga takdir Allah. Bahkan kita hidup ini pun juga takdir Allah. Nanti kita mati juga takdir Allah. Semuanya tidak lepas dari takdir Allah. Ya. Namun sifatnya dirahasiakan oleh Allah. Sehingga tidak ada satupun manusia yang mengetahui sebelum itu terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saat ini kita masih sehat. Nah, ternyata besok Allah takdirkan batas usia kita selesai, ajal kita selesai. Meski masih dalam kondisi sehat, namun tidak mustahil kita berpulang lebih dulu kepada Allah daripada saudara-saudara kita yang saat ini terbaring lemah tanpa daya di rumah sakit. Berapa banyak orang yang dirawat di rumah sakit terbaring lemah, ternyata sampai hari ini masih bisa tersenyum. Sampai hari ini Allah masih berikan batas usia, berikan ajal. Namun dokter yang merawatnya justru malah berpulang duluan. Ya. Konsep mati dalam Al-Quran, dalam Islam, ya, tidak harus sakit dulu, tidak. Tidak harus nunggu tua dulu, tidak. Sehat, mati itu juga sangat mungkin, itu juga takdir Allah. Dokter yang merawat pasien berpenyakit berat di rumah sakit, dokternya saat merawat masih sehat bugar hari ini. Enggak taunya besok ternyata dokternya kecelakaan di jalan. Padahal pasien yang dirawat masih bisa tersenyum sampai hari ini. Dokter kecelakaan ini tadi sampai meninggal, apakah bukan takdir Allah? Ya takdir Allah. Pasien berat yang masih hidup, apakah bukan takdir Allah? Juga takdir Allah. Semuanya mutlak ada sangkut pautnya, campur tangan dari Allah. Nah, makanya sifat takdir ini dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Kalau manusia mengetahui takdirnya, ya, niscaya tidak semangat menjalani hidup ini. Tidak mau melakukan apapun kita. Ya, misalkan saat ini jam 9:41. Coba seandainya saya tahu bahwa nanti jam 9:42 takdir saya meninggal. Kira-kira saya masih mau nggak duduk di sini ngomong? Nggak mau saya. Ini Ustadz saatnya kajian akad pagi, sudahlah, yang isi yang lain saja. Saya pilih di masjid zikrullah terus. Ya kenapa Ustadz? Ya saya nanti jam 9:42 meninggal kok. Biar diisi yang lain saja. Tuh Ustadz Ghazali besok kok meninggalnya. Besok ba'da subuh biar Ustadz Ghazali yang ngisi. Nah Ustadz Ghazali juga nggak kerso. Wah jangan, saya besok ba'da subuh meninggal. Meninggal saya ba'da subuh.
jam 5:30 pagi. Ya sudah, diisi Ustadz Sunarjo saja. Ustadz Sunarjo itu lusa meninggalnya jam 8 pagi. Kalau Ustadz Sunarjo persa juga enggak kerso. Wah, ini saya tinggal 2 hari, mau saya manfaatkan zikrullah. Nah, itu anak istri butuh makan. Ini panjenengan ndak bekerja. Wis kono. Kowe golek omangan dhewe kono ya. Kowe matimu jek suwe soalé. Masih 2 tahun lagi. Anak-anak kita masih 10 tahun lagi wis kon golek pangan dhewe. Suruh cari makan sendiri. Karena ini loh, takdir saya ini 3 hari lagi saya mati. Jam sekian. Mosok 3 hari lagi saya mati kok jek mbok kon golek ke kowe pangan. Wis kono golek pangan dhewe. Dan niscaya kita akan begitu kalau seandainya takdir kita ditampakkan oleh Allah. Fulan, nanti takdirmu, istrimu itu rapate ayu loh. Nah, maka tidak akan nikah dia. Tidak akan nikah. Kalau seandainya ditampakkan bahwa menurutnya nanti istrinya tidak begitu cantik, suaminya tidak begitu ganteng, suaminya tidak begitu kaya, maka tidak mau menikah. Wis luwih apik tabatul wae kan, luwih apik saya menjomblo saja, membujang. Fulan, nanti kamu nikah, kamu meninggal loh. Nah, ini saya tidak akan nikah itu karena begitu nikah meninggal, tahu dia. Makanya sifat dari takdir itu dirahasiakan. Tujuannya apa? Biar manusia semangat untuk meraihnya. Misalkan takdir kematian seseorang dirahasiakan. Itu tujuannya apa? Biar manusia fulan itu semangat untuk menyiapkan sesuatu yang paling baik untuk menghadapi kematiannya. Maka bekal yang terbaik menghadapi kematian adalah takwa. Dia siapkan bekal takwa sebaik-baiknya. Termasuk ketika dia sudah berumah tangga, punya anak istri, mencari nafkah untuk anak istrinya dengan cara halal dan thayyib, itu salah satu bentuk bekal ketakwaan kepada Allah. Maka dia isi ajalnya, batas usianya itu dengan perbuatan-perbuatan positif yang Allah kehendaki, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita tahu besok sakit, niscaya hari ini pun kita sudah abe, tidak mau kita berusaha untuk sehat. Yang besok kita sakit, sehingga kita berpikir, alah ngopo mangan bergizi barang. Mbok mangan bergizi atau tidak, saya besok loh takdirnya sakit. Lah ngopo saya prokes, takdir saya besok saya terpapar COVID. Lah ngopo? Ngapain sekarang saya harus protokol kesehatan? Wong besok saya ditakdirkan terpapar. Maka sudah, nggak mau dia protokol kesehatan. Karena sekuat apapun dia protokol kesehatan, nanti besok dia juga akan terpapar. Nah, kalau itu pemahamannya, berarti itu tanpa sadar, berarti kita terpaksa. Nah, hakikatnya sepertinya kita dipaksa untuk menjalani ketentuan Allah tanpa punya pilihan. Padahal kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk berikhtiar. Mau sehat, tidak terpapar, ikhtiar. Ikhtiar kesehatan. Jaga imunnya. Gunakan masker. Karena menurut ahli, paparan COVID ini dari droplet. Maka pakai masker. Adapun kita sudah
istiqomah pakai masker, kok qadarullah Allah takdirkan kita terpapar, hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Kalau dengan ikhtiar masker kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita bersyukur. Ternyata ikhtiar kita membawa kita sehat, terjauhkan dari paparan virus ini. Allah takdirkan kita tidak terpapar, kita bersyukur. Gunakan kesehatan yang Allah berikan untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Kalau ternyata dengan masker sudah istiqomah kok terpapar, hasil akhirnya Allah menjadikan kita terpapar, kita sabar, ikhlas, menerima takdir dari Allah ini. Husnudzon kepada Allah, oh berarti saya masih banyak dosa. Sehingga dengan paparan ini, saya sakit ini, dengan ini Allah berkehendak untuk menggugurkan dosa-dosa saya. Oh berarti Allah melihat saya bahwa saya kurang begitu dekat kepada Allah. Dengan Allah takdirkan saya terpapar COVID, berarti Allah berikan kesempatan saya untuk lebih mendekat lagi kepada Allah. Bukankah manusia itu ingatnya kepada Allah kebanyakan kalau diuji dengan sakit? Sakit gigi saja, kita ingat Allah, ya Allah, sembuhkanlah hamba dari sakit gigi ini ya Allah. Namun ketika diberi sehat, giginya sehat, makan bisa dengan enak, lupa, banyak yang lupa kepada Allah. Maka ingatnya kepada Allah kalau pas sakit saja. Husnudzon kepada Allah, oh diberi sakit ini berarti pertama, Allah hendak gugurkan dosa-dosa saya. Ya, sehingga sakit ini menjadi kafarah. Yang kedua, Allah ingatkan saya, Allah beri kesempatan agar saya lebih mendekat lagi kepada Allah. Karena di saat saya sehat, ternyata saya banyak menyimpang dari jalan Allah. Saat saya sehat, waktunya habis untuk urusan duniawi, hanya sedikit sekali yang untuk urusan ukhrawi. Maka dengan sakit ini, alhamdulillah, berarti Allah beri saya kesempatan untuk lebih mendekat lagi kepada Allah. Karena yang punya penyakit itu Allah, tentu saat kita diberi sakit oleh Allah, hal utama fitrah kita langsung mengajak kita mencari yang punya maha kesembuhan. Yang punya kesembuhan yaitu Allah yang maha menyembuhkan. Maka begitu sakit, otomatis fitrah kita langsung mengajak kita ingat kepada Allah. Nah, maka manusia memang Allah punya kehendak. Namun manusia juga diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih dari perbuatannya untuk melakukan ikhtiar. Ikhtiar baik, insya Allah hasilnya juga baik. Kalau dia memilih perbuatannya buruk, ya hasilnya buruk. Allah sudah jelaskan, ini loh dua jalan, ini jalan kebaikan, konsekuensinya ganjarannya ini. Ini jalan keburukan, ganjarannya ini. Silakan kamu manusia milih yang mana. Nah kalau paham, kita dipaksa, wis pokoknya apa elek, manusia itu tidak punya kekuatan apapun untuk memilih. Itu semuanya sudah mutlak. Mutlak keputusan Allah, mutlak kekuasaan Allah. Sehingga manusia ini hanya wayang saja. Sedangkan ya, manusia ini hanya wayang dalam pentas semesta. Sedangkan yang menggerakkan, kalau dalam perwayangan yang menggerakkan wayangnya dalang. Nah kalau dalam konteks kita manusia, kalau diyakini hanya sebatas wayang, tidak punya kesempatan untuk memilih, nah maka yang menggerakkan kita Allah. Kalau pemahaman seperti itu, maka berarti kita dipaksa
terpaksa untuk menjalani takdir Allah, sehingga usaha kita sia-sia. Mau usaha baik, mau sholat rajin, puasa rajin, alah takdirnya ning neraka. Mau menjalankan gaya hidup sehat, meminimalisir sebab-sebab kematian, sudah naik sepeda motor di pinggir, ternyata ditakdirkan Allah juga mati ketabrak. Sehingga percuma saya naik sepeda motor di pinggir itu percuma, uang ditakdirkan juga nanti mati tertabrak. Kalau itu yang kita pahami, maka itulah pemahaman takdir dari aliran Jabariyah. Jabariyah itu asal katanya jabaro, ya, memaksa, sehingga kita terpaksa. Sehingga manusia itu tidak bisa melakukan usaha, hanya laksana wayang yang mengikuti dalangnya. Nah, itu Jabariyah. Namun kalau Qadariyah itu menafikan campur tangan dari Allah, sehingga manusia punya kuasa mutlak terhadap perbuatannya. Saya sehat ini ya karena saya milih jalan kesehatan. Saya berusaha sehat mutlak. Saya punya kekuasaan mutlak, punya campur tangan mutlak pada diri saya. Sehingga saya sehat ya tidak perlu bersyukur, wong ini hasil karya saya, hasil usaha saya. Tidak ada campur tangan Allah. Sehingga tidak mau bersyukur kepada Allah. Bahwa hakikatnya yang memberi kesehatan itu Allah. Lah, usahamu, perbuatanmu itu hakikatnya hanya ikhtiarmu saja, pilihanmu. Kamu sakit, itu hakikatnya memang Allah, tetapi kita manusia diberi kesempatan untuk menghindari penyakit. Untuk menghindari penyakit. Namun kalau Qadariyah tidak begitu. Ya saya sehat mutlak karena kepandaian. Karena saya memilih jalan sehat. Seandainya saya memilih jalan sakit, ya saya tidak akan sehat. Saya akan sakit. Sehingga Qadariyah itu dalam memahami takdir bahwa manusianya yang menentukan mutlak, punya kekuasaan mutlak. Sehingga tidak percaya bahwa sehat, sakit, hidup, mati itu hakikatnya adalah takdir Allah. Ketentuan Allah itu tidak percaya. Nah, mana yang kita ikuti? Kita tidak mengikut dua-duanya. Karena kita tidak diperintahkan untuk mengikuti Jabariyah maupun Qadariyah. Namun kita diperintahkan untuk mengimani takdir dari Allah tersebut yang sifatnya gaib, sifatnya rahasia. Kita manusia baru mengetahui apakah kita sehat atau sakit kalau itu sudah terjadi. Kalau kejadiannya kita sehat, maka bersyukur dengan kesehatannya. Kesehatannya jangan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, kesana kemari, foya-foya kesana kemari, selingkuh sana, selingkuh sini, korupsi sana, korupsi sini. Begitu diberi sakit baru ingat Allah, jangan. Maka kalau kejadiannya sehat, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kejadiannya sakit, sekalipun kita sudah ikhtiar semaksimalnya, sabar. Sudah, itu yang kita ikuti.